Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem pembangkit tenaga listrik ultra small hydro. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang mikrohidronya. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai anggota. Yang pertama yaitu Maybe Elsie Sidik dengan NIM 19130098, Muhammad Husni dengan NIM 19130100, Muhammad Taufik dengan NIM 19130116, Muhammad Asidik dengan NIM 19130101, dan saya sendiri Zahira Oktarina dengan NIM 19130112. Nah, teman-teman pasti mencari tahu apa itu sistem pembangkit tenaga listrik ultra small hydro atau mikrohydro. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang semua pembangkit tenaga listrik mikrohydro ini. Jadi yang pertama, apa itu sistem pembangkit listrik tersebut? Suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan atau heat dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Lalu, komponen apa saja sih yang terdapat di sistem pembangkit tenaga listrik mikrohidro ini? Yang pertama yaitu bendungan, yang kedua saringan atau sentrap, yang ketiga pintu pengambilan air atau intake, yang keempat ada pipa pesat atau penstock, yang kelima ada katup utama, dan yang keenam ada powerhouse. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Pembangkit listrik tenaga air skala mikro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan 2 hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh atau heat untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran atau energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Teman-teman bisa melihat cara kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dari ketinggian air dia jatuh ke turbin tersebut, memutar poros, lalu dia akan menggerakkan generator. Generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Jadi turbin tersebut itu berputar pada porosnya, menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik itu akan menggerakkan generator, lalu generator tersebut akan menghasilkan energi listrik. Spesifikasi output, data debit dan tinggi jatuh air. Di daerah kecamatan, kita akan mengambil contoh pengamatan Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, terdapat aliran Sungai Jantur. Nah, data debit dan tinggi jatuh airnya di daerah kecamatan ini secara topografi berpotensi digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengukuran debit air sebelum areal Jantur Tabalas dengan 323 liter per detik.
Menurut pengamatan dan penuturan sesepuh di Kampung Linggang, Malapeh, bahwa debit air Jantur Malapeh hampir merata sepanjang musim. Dari data pengukuran topografi bahwa elevasi permukaan sungai sebelum Jantur dan sesudah Jantur sejauh 400 meter, didapat elevasi 15 meter. Air yang melalui Jantur akan dibagi dua aliran. Yang pertama, aliran 1 memasuki pipa saluran penghubung ke ruang turbin diatur 85% dikali 323 liter per detik sama dengan 274,55 liter per detik. Lalu yang kedua, aliran air tetap melalui Jantur sebesar 15% dikali 323 liter per detik sama dengan 48,45 liter per detik. Jantur Tabalas akan tetap berjalan walaupun debit airnya berkurang. Selanjutnya, air yang dialirkan melalui pipa ke turbin akan kembali ke badan sungai. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat skema bangunan penangkap air pipa transmisi rumah turbin. Nah, air ini akan mengalir pertama ke penangkap air, lalu dia akan mengalir ke pipa transmisi dan terus mengalir ke rumah turbin. Seperti skema yang teman-teman bisa lihat. Data beban konsumen. Beban konsumen di Jantur Tabalas pada rumah permanen 450 VA atau 360 Watt dengan faktor kerja 0,8 standar PT PLN diperoleh 360 dikali 113 sama dengan 4.680 Watt. Dari hasil sensus penduduk Kampung Linggang Malapeh Agustus 2007 jumlah KK 326 kepala. Sedangkan kemampuan PLTMH adalah untuk 113 konsumen. Data turbin dan kapasitas PLTMH. Nah, data turbin ini untuk pipa transmisi digunakan pipa Stel DN 508 tebal 6,3 mm atau mm. Turbin yang digunakan turbin cross flow 14 D3000. Nah, seperti inilah kemungkinan gambar turbin crossnya. Lalu seperti inilah grafik dari turbin cross tersebut. Selanjutnya, untuk jaringan distribusi daya listrik ke rumah penduduk digunakan transformator step up dan transformator step down 50 kV. Nah, di sini saya memasukkan skematik panel kontrol dan beban. Selanjutnya, pengukuran tegangan, arus, dan beban listrik. Data jaringan listrik menggunakan sistem radial. Panjang jaringan dari powerhouse ke pusat beban terjauh 820 meter dengan drop tegangan 1,03%, masih dalam batas standar PUIL 2000 yaitu sebesar 5%. Hasil pengamatan grafik arus dan tegangan menggunakan osiloskop 20 MHz Yokogawa 2 channel. Nah, teman-teman bisa perhatikan grafik pengamatan beban. Di sini saya memasukkan gambar gelombang arus dan tegangan output dari PLTMH. Lalu selanjutnya pengukuran besaran listrik output PLTMH. Nah, di sini pada waktu jam 00 sampai jam 1 pagi, tegangan 381 volt, arus dengan 21 ampere, faktor kerja belakangnya 0,87 dengan daya listrik 12 kW. Lalu pada saat jam 6 pagi di sini sudah ada aktivitas, namun tegangan tetap sama dengan 381 volt, arus 24 ampere, faktor kerja terbelakangnya 0,82 dan daya listriknya meningkat menjadi 13 kW. Jadi bisa kita lihat pada tabel ini, semakin tinggi arus yang digunakan maka semakin tinggi juga daya listrik atau kilowattnya yang keluar. Seperti contoh pada aktivitas jam 5 sore sampai jam 6 sore. Di sini tegangan masih 381 volt. Namun arus sudah 55 ampere. Faktor kerja terbelakangnya masih 0,82, namun
daya listriknya sudah menggunakan 30 kW. Lalu kesimpulannya, manfaat yang diperoleh dari pembangunan PLTMH Jantur Tabalas diantaranya memberikan penerangan dengan kualitas lebih baik sehingga jam belajar dan beraktivitas lebih panjang, menciptakan tenaga teknisi di desa, membukakan akses pada informasi seperti radio, televisi, internet, memberikan akses pada sumber air minum dan pertanian, menciptakan bisnis baru di desa, dan menciptakan lapangan kerja di desa. Yang kedua, tegangan listrik yang dibangkitkan pada saat melayani beban maksimum dan minimum berkisar lebih kurang 378 sampai 381 volt. Sistem pasa ke pasa masih memenuhi ketentuan PUIL 2000, yaitu minus 5% sampai dengan 10% dari tegangan efektif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.